Halo, di sini kami akan membahas tentang analisis Pestel sektor perbankan PT Bank Mandiri Persero Tbk. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis dengan anggota Nur Auliawati, Niki Wulandari, Fitriah, Siti Mahmubah, dan Yunisa. Bank Mandiri lahir dari 4 bank yang merger akibat krisis ekonomi pada tahun 98. BDN, Bapindo, Exim, BBD. Tahun 2003, Bank Mandiri melakukan IPO, terdapat 20% saham. Bank Mandiri mampu bangkit kembali seiring perubahan budaya kerja menjadi bankir yang disiplin dan juga berintegritas. Yang akan kita bahas di sini yaitu politik. Gejolak politik tentu akan mempengaruhi para investor dan para pelaku bisnis untuk berinvestasi di dalam negeri. Politik sebenarnya tidak berpengaruh langsung bagi sektor perbankan, namun tidak bisa juga dikesampingkan. Kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu akan berpengaruh bagi sektor perbankan ke depannya. Selama ini, sektor perbankan cenderung menunggu akan kebijakan dari pemerintah. Namun, bila dilihat selama ini, perubahan kebijakan pemerintah terkait sektor perbankan tidak terlalu signifikan. Faktor politik yang berpengaruh bagi Bank Mandiri itu ada terkait dengan kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk kredit modal kerja korporasi padat karya. Pemerintah bekerja sama dengan 15 bank untuk membantu penyaluran kredit modal kerja untuk menyalinan kredit modal kerja dan penempatan dana melalui bank. Bank Mandiri termasuk dalam salah satu dari 15 bank yang bekerja sama dengan pemerintah dalam membantu penyaluran kredit modal kerja dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya ada ekonomi. Faktor ekonomi meliputi semua faktor yang mempengaruhi daya beli dari customer. Yang pertama ada standar nilai tukar, berkaitan dengan kurs atau mata uang. Yang kedua ada suku bunga, berkaitan dengan presentasi bunga simpan pinjam yang ditawarkan oleh bank berbeda-beda. Yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini sangat berpengaruh pada simpanan jangka pendek masyarakat kelas menengah ke atas. Bisa kita lihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia sepanjang tahun 2021 berada di kisaran 3,69% year on year. Pada kuartal pertama berada di 0,74%, kuartal kedua 7,07%, kuartal ketiga 4,16%, kuartal keempat 5,02%. Menurut Indef, faktor yang mempengaruhi simpanan di bank melambat. Yang pertama adanya pelemahan konsumsi rumah tangga, yang kedua adanya tren penurunan suku bunga, yang ketiga sikap agresif pemerintah dalam menerbitkan surat berharga negara atau SBN retail, yang keempat ada kondisi ekonomi global yang menengah. Terus selanjutnya kita masuk ke bagian sosial. PT Bank Mandiri Taspen adalah anak usaha Bank Mandiri yang terutama menyediakan layanan perbankan untuk pensiunan. Bank Mantap adalah salah satunya memiliki corporate responsibility atau CSR yang dilakukan dalam rangka sebagai bentuk kepedulian bank terhadap kepentingan masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan melalui kontribusi perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan seluruh stakeholders. Di samping kegiatan CSR reguler ini, di tahun 2018 telah ditetapkan program retention yang khususnya diberikan kepada masyarakat pensiunan. Program retention ini dinamakan Program Mantap Indonesia. Program Mantap Indonesia adalah program unggulan Bank Mantap dalam rangka memberikan kontribusi positif dalam rangka agar terciptanya lingkungan dan masyarakat Indonesia yang mantap dan sejahtera. Melalui implementasi program Mantap Indonesia,
diharapkan Bank Mantap dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat serta dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan strategi pelaksanaan program Mantap Indonesia dalam melalui 3 pilar, yaitu Mantap Sehat, bertujuan meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan masyarakat, khususnya pensiunan untuk mencapai kondisi sehat yang optimal, di mana contoh program ini dilakukan dalam bentuk kegiatan olahraga bersama, cek kesehatan gratis, dan sarapan sehat bersama. Selanjutnya ada Mantap Aktif, yaitu dengan tujuan untuk mendukung penciptaan masyarakat, terkhusus bagi pensiunan yang masih aktif, produktif, serta tangguh dan bahagia. Untuk contoh dalam program tersebut, yaitu dalam bentuk kegiatan yang mendukung produktivitas pensiunan atau purna kerja. Selanjutnya ada Mantap Sejahtera, yaitu dengan tujuan agar menciptakan masyarakat terkhusus pensiunan yang mandiri dan sejahtera melalui program kewirausahaan. Dalam program ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pembinaan wirausaha. Maka dalam implementasi program Mantap Indonesia, diharapkan Bank Mantap dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, serta dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan strategi pelaksanaan program Mantap. Selanjutnya masuk ke teknologi. Digitalisasi menjadi tuntutan mengingat bahwa Bank Mandiri harus melakukan penggabungan sistem dari keempat bank, lalu kemudian melakukan sebuah transformasi internal agar terciptanya sistem digital perbankan yang dapat diandalkan, tangguh, dan sekaligus mudah dikustomisasi. Bank Mandiri mempunyai dan memiliki 3 pilar dalam digital banking, yaitu digitalisasi internal proses, lalu memodernisasi e-channel, dan yang terakhir leverage digital ecosystem. Selanjutnya, Bank Mandiri terus melakukan inovasi bisnis untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan sebagai bentuk antisipasi atas perkembangan terkini, yaitu memperkenalkan cabang khusus bernuansa digital atau hype brands, dan Bank Mandiri juga bekerja sama dengan Microsoft untuk mengoptimalkan proses pada bisnis. Selain itu, Bank Mandiri juga mempersembahkan dan menghadirkan Livin by Mandiri yang merupakan finansial super aplikasi. Lalu ada juga Kopra by Mandiri yang merupakan wholesale digital super platform. We present you Livin by Mandiri. We didn't stop here. Mandiri present you Kopra by Mandiri. Kopra and Livin is our innovation for the nation to bring you to the future of digital banking. Now it's your time to transform with Mandiri. Analisis pastel selanjutnya ada legal. Pada faktor legal ini berkaitan dengan aturan yang mempengaruhi lingkungan bisnis pada negara tertentu dan ada juga aturan-aturan lain yang dibuat dan dipertahankan oleh bisnis itu sendiri. Dalam rangka penerapan prinsip-prinsip good corporate governance, bank merujuk pada peraturan dan ketentuan negara yang berlaku terhadap industri perbankan dan pasar modal, serta panduan yang dituangkan secara internal dalam visi, misi, dan nilai bank. Berikut hukum, undang-undang, dan peraturan pemerintah tentang perbankan. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Lalu ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 Tahun 2016 dan Surat Edaran OJK Nomor 13 Tahun 2017 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Analisis legal Bank Mandiri termasuk di dalamnya yaitu seperti aturan konsumen, standar keselamatan, aturan pekerja, dan lain-lain. Di sini kami mengambil kasus pada Bank Mandiri di tahun 2019 yang lalu terkait hilangnya beberapa saldo nasabah Bank Mandiri secara misterius. Masyarakat dalam hal ini yaitu nasabah Bank Mandiri mendatangi Bank Mandiri untuk menanyakan perihal perubahan saldo pada rekeningnya. Ada saldo nasabah yang bertambah dan ada pula saldo nasabah yang berkurang. Nasabah memerlukan kejelasan akan saldo rekening tersebut. Terkait kasus tersebut, Bank Mandiri menjelaskan bahwasanya kejadian tersebut terjadi akibat pemeliharaan sistem yang dilakukan beberapa waktu lalu tidak sejalan sebagaimana mestinya, yakni pada saat proses pemindahan data dari core system ke backup system. Pada saat pembackup data terjadi korup pada memori data,
Hal tersebut mengakibatkan 10% data atau 1,5 juta nasabah mengalami perubahan saldo. Terkait hal tersebut, mengakibatkan para nasabah merasa khawatir dengan saldo dalam rekeningnya dan sangat berdampak sekali kepada nasabah sehingga nasabah merasa dirugikan. Terkait demikian, perlu adanya perlindungan hukum kepada nasabah yang kehilangan saldonya tersebut, di mana nasabah sebagai konsumen memiliki hak-hak atas barang dan atau jasa yang diperoleh tersebut. Terkait kasus tersebut, penyelesaian dari Bank Mandiri sendiri yaitu Bank Mandiri berjanji akan mengembalikan dana nasabah. Bank Mandiri meminta maaf atas adanya kesalahan dalam sistemnya dan menjamin bahwa saldo nasabah akan kembali seperti semula. Environment atau lingkungan. Sebagai salah satu dari first movers on sustainable banking di Indonesia, Bank Mandiri menetapkan diri sebagai role model di bidang inisiatif dan penerapan keuangan berkelanjutan. Bank Mandiri menyadari peran pentingnya dalam mendukung pemerintah dan dunia global untuk menciptakan tujuan keberlanjutan dengan menyediakan produk dan layanan yang memberikan dampak positif bagi lingkungan dan sosial. Kebijakan dan praktik pro lingkungan di Bank Mandiri dilaksanakan secara terintegrasi meliputi aspek kegiatan operasi perusahaan seperti: pertama, mengembangkan digital banking untuk mengurangi penggunaan kertas. Yang kedua, mengembangkan administrasi nirkertas atau paperless administration seperti mengirimkan undangan melalui email, menggunakan e-Connect sebagai media penyebaran informasi internal. Yang ketiga, dikembangkan sistem bernama Inota selaku sistem pengelolaan dokumen elektronik secara end-to-end melalui dari penyusunan, pengiriman, dan penerimaan dokumen. Selain sistem Inota ini telah mendukung implementasi secara bertahap atas kebijakan paperless di Bank Mandiri. Yang keempat, melakukan penghematan kertas dengan cara mencetak bolak-balik atau memanfaatkan kertas bekas untuk keperluan internal. Yang kelima, memberi pilihan pada nasabah dalam transaksi ATM apakah akan dicetak atau tidak. Yang keenam, menghimbau penghematan penggunaan kertas tisu dengan pemasangan stiker dinding di kamar kecil. Dan yang terakhir, yang ketujuh, membangun budaya keberlanjutan bagi karyawan dan nasabah serta mitra bisnis. Berdasarkan pemaparan materi yang telah kami sampaikan sebelumnya, maka dapat kami simpulkan bahwa Bank Mandiri berhasil membangun organisasi bank yang solid dan mengaplikasikan core banking system baru yang terintegrasi menggantikan core banking system lama dari keempat bank legasi yang sebelumnya saling terpisah. Bank Mandiri terus memantapkan diri menjadi yang terdepan dalam arus perkembangan teknologi dan informasi. Bank Mandiri tak henti-hentinya berbenah untuk maju melalui transformasi, inovasi, keamanan data, dan sumber daya manusia yang unggul, memberikan makna bagi kehidupan yang lebih baik. Sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.